Power Breakfast. Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Selamat pagi, senang sekali. Saya Beri Hamzah, kita jumpa lagi dalam program Power Breakfast. Seperti biasa, di hari Senin pagi, kali ini kita akan berbincang tentang topik-topik yang menarik beserta narasumber juga tentunya yang menarik. Nah, di pagi hari ini, tamu dari program Power Breakfast adalah sosok yang baru saja memimpin kontingen Indonesia pada perhelatan olahraga terbesar di Asia Tenggara. Anda pasti sudah tahu jawabannya. Ya, di ajang SEA Games ke-31 yang berlangsung di Vietnam baru beberapa pekan yang lalu ya, atlet-atlet Indonesia pada SEA Games tahun ini mempersembahkan prestasi yang membanggakan, yaitu berada di posisi ketiga di perolehan klasemen medali. Nah, untuk itu, Power Breakfast di edisi kali ini, kami mengundang ketua atau Chef de Mission atau CDM biasanya disebut CDM Tim Indonesia pada SEA Games ke-31 Vietnam. Beliau juga menjabat Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia atau KOI. Sering juga dikontak sama El Sinta. Pak Ferry Yuniartokono sebagai Komandan Atlet Indonesia di SEA Games yang berakhir minggu kemarin. Selamat pagi Pak Ferry, apa kabar Pak? Pagi Bung Berry, alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat Pak ya. Udah bisa merasakan kembali yang namanya tidur dengan tenang ya, dengan nyenyak ya. Kenapa Pak? Memang kemarin sempat nggak tidur, lebih banyak nggak tidurnya Pak? Memang sebelum seminggu sebelum keberangkatan tim selama di Hanoi, itu tidur itu adalah satu hal yang sangat mahal harganya karena memang kita seminggu sebelum keberangkatan itu tiap malam kita juga mondar-mandir airport karena beberapa kontingen kita harus sudah mulai terbang secara berkelompok, sehingga kita sebagai ketua kontingen punya kewajiban untuk memastikan bahwa atlet kita terbang dengan selamat. Dan selama di sana tiap malam kita melakukan rapat koordinasi sampai jam 1 jam 2 pagi. Kemudian di pagi harinya juga harus rapat-rapat dengan pihak panitia penyelenggara. Jadi itu dia, mungkin tidur 1-2 jam itu udah itu barang mahal banget lah. Wah. Tapi sekarang sudah mulai normal dong, Pak. Alhamdulillah pulang dari sana saya bisa tidur untuk 1 hari, tapi hari berikutnya saya udah harus keliling ke beberapa daerah menemani Pak Menteri Parekraf untuk Belitung triathlon, karena beberapa atlet SEA Games kita juga tampil di event-event seperti itu. Jadi sebagai tugas, jadi ya, jalan terus. Kemarin pagi bahkan ada parade kemenangan dari PBIC, di mana ketuanya adalah Pak Kapolri Pak Listio, untuk kemudian melakukan parade di sekitar Jalan Sudirman Tamrin, untuk kemudian memberi penghargaan kepada atlet-atlet kita yang berprestasi. Nah, ngomong-ngomong tentang SEA Games Vietnam nih Pak, kan baru berakhir, belum lama lah ya, kurang lebih 1 pekan yang lalu. Ngapain aja Pak biasanya Pak? Kalau pagi-pagi mengawali aktivitas di Vietnam tuh ngapain dulu Pak? Tentu tiap pagi saya selalu manfaatkan untuk breakfast di restoran di mana seluruh National Olympic Committee ada di sana. Jadi disitulah ajang kita lobby-lobby, ya kaitannya dengan hal-hal yang tidak pas, hal-hal yang sifatnya strategik, karena pimpinan-pimpinan National Olympic Committee itu kita berada di dalam satu hotel. Jadi di situ juga kita bahkan membicarakan cabang olahraga yang akan dimainkan di SEA Games berikutnya di Kamboja pada tahun depan. Jadi hal itu rutin dilaksanakan. Di samping itu ada yang namanya rapat CDM meeting. CDM meeting ini rapat yang berkala untuk kemudian memutuskan hal-hal yang sifatnya teknis, non-teknis, kendala atau apapun yang ada selama pertandingan berjalan. Jadi memang ada 3 fase meeting. Pertama, meeting technical meeting, itu di manajernya, itu kaitannya dengan pertandingan, kaitannya dengan hal-hal yang menjadi aturan teknikal. Namun apabila ada yang tidak pas, biasanya kemudian dibawa lagi ke yang namanya CDM meeting, rapat para CDM. Nah, yang ketiga ada namanya SIGAF meeting. SIGAF itu adalah asosiasinya National Olympic Committee di Asia Tenggara dan pemilik dari event SEA Games. Disitulah kita juga mendiskusikan hal-hal yang strategis. Contohnya seperti atlet kita yang dari tolak peluru, Eka Febri, yang pada sebelumnya sudah dibatalkan, tidak jadi dimainkan karena kurangnya peserta.
kemudian pada rapat technical meeting diusulkan tapi tetap gagal, kemudian pada rapat CDM meeting diusulkan itu juga masih belum berhasil, namun akhirnya pada SIGAF meeting diputuskan untuk tetap dimainkan dengan bantuan atlet dari Kamboja, sehingga yang tadinya kurang peserta menjadi banyak peserta, bahkan lebih dari 3 peserta gitu. Itu kalau rutinitas kemarin di Vietnam lah ya. Ya. Selama SEA Games. Nah, kalau biasanya di Jakarta atau di rumah nih, atau selama berada di KOI, Pak, itu aktivitas pagi hari ngapain dulu tuh, Pak? Di rumah atau di kantor, pagi-pagi ngapain biasanya? Ya, saya biasa pagi, kebangun pagi itu diskusi sama anak. Karena beberapa tahun belakangan kan semua sifatnya sekolahnya online. Ya, jadi saya bangun mereka udah pasti ada. Kalau sebelum-sebelumnya saya bangun mereka udah pada pergi sekolah tuh. Jadi di situ momen saya bisa manfaatkan, dan kadang seminggu 2 kali saya melakukan aktivitas olahraga seperti golf gitu ya. Dan saya mulai ke kantor itu kira-kira startnya pukul 9. Jadi memang itu rutinitas saya tiap hari selaku sekjen dari KOI, juga banyak sekali kegiatan. Karena selain kegiatan multi event, kita juga melaksanakan yang namanya Olympic Movement atau gerakan Olimpiade. Di situ ada masalah edukasi, ada masalah kesehatan, ada masalah sport, sport science, dan ada namanya Sports for All. Jadi bukan cuma bicara soal multi event. Jadi banyak sekali kegiatan, banyak sekali diplomasi olahraga tingkat internasional. Itulah yang biasanya kita kerjakan. Oke, ini tugasnya banyak banget ya untuk memastikan terutama bagaimana olahraga Indonesia bisa berprestasi. Tapi tentunya pecinta olahraga tanah air juga pengen tahu nih, Pak. Kemarin itu di SEA Games bagaimana sih? Kita buka ruang juga ya untuk pecinta olahraga di tanah air untuk bisa berdiskusi atau ngobrol langsung dengan Pak Ferry. Silakan pendengar, Anda bisa sampaikan pertanyaan di SMS atau WA di 0811806543. Via telepon juga boleh deh di 0215869000. Anda bisa bertanya mungkin apa sih yang kira-kira saat ini sedang dilakukan oleh KOI ya, Komite Olimpiade Indonesia, untuk bisa membuat prestasi cabang olahraga di tanah air ini kembali menorehkan hal yang membanggakan tentunya. Karena kemarin kita tahu Indonesia berada di 3 besar pada saat penyelenggaraan SEA Games di tahun 2021. SEA Games 2021 sebetulnya ya Pak ya. Tapi tertunda karena pandemi dan baru diselenggarakan di tahun 2022 ini SEA Games ke-31 di Vietnam. Pak Ferry, kita jeda dulu Pak. Nanti kita akan lanjutkan. Setelah ini kita akan bahas nih lebih dalam lagi tentang bagaimana peran dari Pak Ferry mengawal kontingen Indonesia yang berlaga dalam SEA Games ke-31 di Vietnam. Pendengar, tetaplah bersama kami. Power Breakfast. Cita-citaku pasti akan tercapai. Aman, ada LPS. Sekarang menabung tak perlu khawatir lagi. Aman, ada LPS. Ada lembaga penjamin simpanan untukku. Aman, ada LPS. Gapai cita mulai dari menabung. Aman, ada LPS. Kepastian untuk melangkah maju. Ya betul, simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS. Ku aman, ada LPS. Power Breakfast. Terima kasih pendengar dan juga netizen. Saya perlu ingatkan ya, karena kami tidak hanya menyiarkan program Power Breakfast di Radio Alsinta, tapi juga menyiarkannya melalui live streaming di kanal YouTube-nya Alsinta, ada di Facebook dan juga di Twitter-nya Alsinta. Jadi, Anda yang tidak bisa mendengarkan melalui siaran radio, Anda bisa langsung manfaatkan live streaming yang ada di media sosial tadi. Ada Facebook, YouTube, dan juga di Twitter. Saya masih bersama dengan Ketua Tim Indonesia atau Ketua Kontingen Indonesia, Chef de Mission Indonesia pada SEA Games ke-31 Vietnam, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen
KOI, Komite Olimpiade Indonesia. Masih bersama Pak Ferry Yuniarto Kono. Pak Ferry, kita lanjutkan Pak, tapi ternyata Baik. ada penelpon yang sudah bergabung nih. Ada Pak Ari di Bintaro. Halo Pak Ari. Selamat pagi Mas Ferry. Selamat pagi, Pak. Ferry. Pagi, Selamat Pak. nih. Atas nama bangsa Indonesia kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ferry yang telah memimpin tim Indonesia dari posisi ketiga yang luar biasa saya rasa. Karena kita bukan tuan rumah Pak. Kalau tuan rumah pasti bisa kiri kanan, tapi ini kita sangat objektif di posisi ketiga menurut saya Pak. Dan beberapa torehan-torehan perlu dicatat ya, seperti cabang voli ya, putra basket yang luar biasa menurut saya ini. Terus cabang-cabang lain yang sesuai dengan target begitu ya Pak ya. Dan ini menjadi kebanggaan kita karena waktu saya ke China Pak itu karakter building kebanggaan bangsa itu salah satunya dibangun dari olahraga Pak. Dan kalau Indonesia bisa melakukan itu luar biasa nih ke depan ini Pak. Karena saya lihat ada event-event internasional yang bakal digelar di Indonesia, misalnya Piala Dunia FIBA bola basket Pak. Dan saat ini pemerintah telah sedang membangun gedung bola basket di Senayan Jakarta, dan saya rasa ini challenge untuk Indonesia untuk bisa berkiprah di situ Pak. Yang saya banggakan sekarang ini olahraga sudah bisa sudah bisa eksis ya Pak ya di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja mungkin dikawal Pak, liga-liganya, terus juga pertandingan-pertandingan di usia-usia dini itu harus dikawal Pak, sehingga objektivitasnya tinggi dan hasilnya nanti ya seperti kita ketahui mereka-mereka yang pada usia muda itu bakal bisa berkiprah di usia-usia yang sudah dewasa Pak. Oke. Saya rasa itu. Selamat Pak dan bangga. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Selamat pagi. Langsung ditanggapi saja Pak Ferry, silakan Pak. Ya, memang keberhasilan kontingen Indonesia itu sepenuhnya adalah kemenangan para atlet kita. Mereka sudah bekerja keras, mendedikasikan diri untuk melakukan pelatnas dan sampai akhirnya pergi. Dan disadari atau tidak, sebagian besar termasuk saya mendapatkan tugas itu 40 hari sebelum perhelatan berlangsung. Dan itu sebenarnya fase-fase kita sedang menjalani ibadah suci kita dengan waktu yang sangat terbatas gitu ya. Ditambah lagi jalanan waktu itu bulan puasa tuh macet banget kalau udah jam-jam sore. Jadi segala suatu hambatan itu akhirnya terjawab dengan sebuah hasil. Jadi kerja keras dari atlet kita, dari para pelatih, dari induk cabang olahraga, itulah yang menentukan. Kami sendiri, saya selaku ketua kontingen itu hanya bertugas memastikan bahwa misi dari kontingen Indonesia itu berjalan dengan baik. Walaupun sebelumnya kita juga melakukan fungsi lain dari Komite Olahraga Olimpiade Indonesia, yaitu melakukan review cabang olahraga dan nomor apa saja. Ini yang berbeda. Di tahun-tahun sebelumnya kita banyak mengirimkan atlet. Terakhir di 2019 ada 830 sekian atlet kita kirim dan hampir di semua nomor kita mainkan. Nah kali ini karena sudah ada yang namanya Desain Besar Olahraga Nasional yang sudah menjadi undang-undang juga, Undang-Undang Olahraga nomor 11. Pak Menpora sendiri sekarang sudah punya sebuah pijakan. Jadi disitulah kita berpijak. Dalam DBON itu memang sudah orientasinya adalah Olimpiade. Sehingga event-event seperti Asian Games, SEA Games, multi-event lainnya itu menjadi alat ukur sampai di mana kemampuan atlet kita. Jadi bukan berarti dia hanya menjadi sasaran antara yang sifatnya batu loncatan, tidak. Tapi dia menjadi alat ukur. Sehingga pada event seperti SEA Games, 60% atlet junior itu menjadi keharusan. Kemudian kita memilih, kita mereview kemampuan atlet kita di tiap nomor. Dari 526 nomor yang dipertandingkan pada SEA Games, kita hanya partisipasi di 318 nomor pertandingan dengan total 499 atlet. Itu hasil review. Jadi yang kita berangkatkan 499 atlet itu ada atlet-atlet yang memang memiliki potensi emas, perak, perunggu saja. Dan kita utamakan yang di bawah 60% adalah atlet junior. Mengapa? Karena kita pengen atlet junior ini menunjukkan prestasinya
untuk kemudian memiliki kepercayaan diri karena mereka bisa meraih hasil terbaik, untuk kemudian melangkah selanjutnya ke Asian Games yang harusnya dilaksanakan pada tahun ini. Tapi karena di China sekarang, Tiongkok sedang ada pandemik lagi sehingga diundur ke tahun depan. Nah, pola itulah yang menurut kami menjadi keberhasilan semua pihak. Pemerintah dalam hal ini Kemenpora, kami selaku Komite Olimpiade Indonesia, induk cabang olahraga, itu semua memiliki visi yang sama untuk kemudian kita jalankan. Pro kontranya banyak sekali, Mas Berry. Saya di medsos saya dihujat oleh salah satu cabang olahraga karena tidak dimainkan, tidak diberangkatkan. Kemudian ada juga yang menghujat, kenapa tim putrinya saja, kenapa bukan putra? Dan semua itu kita hargai lah. Itu konsekuensi kita punya medsos. Sehingga masukan-masukan itulah yang menjadi pertimbangan. Tapi tetap sekali lagi, kita punya yang namanya tim pakar, tim review, sudah direview. Jadi ada alasan khusus kenapa ada 14 cabang olahraga yang kita tidak sertakan. Karena kita tidak ingin mengisi nomor-nomor pertandingan yang kemudian karena peluangnya kita tipis justru memberikan medali kepada negara pesaing. Disitulah yang kita anggap sebagai strategik perencanaan kita yang sangat strategis lah. Sehingga waktu kita tampil, kita yakin ini dapat. Beberapa atlet kita yang tidak mencapai target dalam tanda kutip itu tidak semata-mata mereka kalah. Sebagian besar atlet kita yang tidak mencapai target itu karena mereka sudah berhadapan dengan tuan rumah Vietnam di awal-awal. Dan kita tahu tuan rumah itu mereka juga belajar dari bangsa Indonesia karena waktu kita dulu jadi tuan rumah SEA Games bertahun-tahun, kita selalu menjuarai kan, sehingga mereka lama-lama tahu gimana nih caranya. Oh, kalau gitu pertandingkan saja nomor-nomor yang memang kuat gitu ya. Sehingga banyak nomor yang memang milik tuan rumah itu yang lebih banyak dimainkan. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya non teknis karena terkait berhadapan dengan tuan rumah, baik itu dari sisi tempat-tempat latihan. Banyak komplain yang saya dapat dari cabang olahraga tempat latihannya tidak memenuhi syarat, contohnya sepak bola, kemudian basket. Atlet kita Bolden itu sebenarnya dalam kondisi cedera karena tempat latihannya itu tidak sebagus tempat competitionnya, jadi tetap semen biasa yang bolong-bolong gitu ya, sehingga dia mendapatkan cedera di situ, cedera di punggungnya. Sehingga selama di Hanoi hampir 2 kali lebih kita lakukan MRI ke rumah sakit untuk Bolden. Nah, itu semua kita lakukan. Kita ingin menjaga bahwa kondisi atlet kita tetap kondisinya sehat. Tim dokter kita sebar kemana-mana, fisioterapis, masyur kita untuk memastikan mereka siap berlaga. Karena ini adalah multi event, sehingga mainnya terus. Di sisi lain kita juga harus menjaga tim kita dari hal-hal yang sifatnya dirugikan secara non teknis. Ada beberapa atlet kita yang dinyatakan positif sebelum mereka bertanding. 2 kali diambil sampelnya oleh panitia dinyatakan positif. Namun karena kita punya tim dokter sendiri yang kemudian kita lakukan pengambilan sampel, hasilnya negatif. Dari situlah kita bertarung, sehingga tentu sebagai ketua kontingen stresnya sangat tinggi. 14 hari pertandingan itu sangat tinggi. Belum lagi Mas, waktu kita datang, kontingen awal kita datang itu pas malam Idul Fitri, tanggal 3 udah ada yang berangkat tuh. Kemudian sepak bola bermain tanggal 6 dan perebutan medali dimulai tanggal 8. Dari tanggal 8 sampai 11 belum ada kita dapat medali satupun, kecuali perunggu di kickboxing kalau nggak salah waktu itu di tanggal 11. Di situ stres saya tinggi sekali karena semua itu rata-rata berhadapan dengan tuan rumah. Saya pikir ini kalau saya baru kali ini mengalami SEA Games di mana baru 3 hari tuan rumah sudah mengumpulkan 66 medali emas. Itu saya siaran ngebacain perolehan medali ini, ngelihat kontingen Indonesia kapan nih ya dapat medalinya. Indonesia kapan nih ada di papan atas nih paling enggak nih. Ini Vietnam tuan rumah kok udah unggul banyak gitu, Pak. Itu dia. Dan mereka sebenarnya yang mereka ingin kunci sekali itu adalah Thailand karena dia musuh bubuyutan dari itu. Jadi saya pikir CDM Thailand jauh lebih stres daripada saya. Mereka itu sampai hari keberapa itu belum dapat medali sama sekali. Padahal mereka negara yang superior di Asia Tenggara untuk olahraga. Alhamdulillah tanggal 12 kita mulai dapat 3 medali. Kepercayaan diri kami, seluruh atlet, official, bahkan di tim CDM yang kita sebut sebagai tim HQ itu mulai ada kembali. Artinya tidak serta-merta
kemudian kita pasti dizolimi dalam tanda kutip ya. Gitu. Kemudian kita berangsur-angsur terus naik terus sampai kurang lebih sebelum nomor akuatik dimainkan. Itu kita leading terus tuh, nomor 3, terus artinya kita membuktikan posisi kita yang sesungguhnya seperti yang tadi Pak Ari sampaikan. Namun ketika akuatik dimainkan, ini adalah ladang dari Singapura. Bagaimana Singapura melatih atlet mereka yang kebetulan semuanya di training camp kan di Amerika. Itu membuat Singapura kalau nggak salah hampir 20-30 medali emas. Tiba-tiba mereka loncat dalam beberapa hari hanya di akuatik. Saya terus mendampingi atlet kita yang di akuatik, tapi tiap kali saya ke sana, tiap 10 menit saya berdiri untuk menghormati lagu kebangsaan dan bendera Singapura dinaikkan karena mereka ladangnya mereka. Begitu pula di gimnastik. Di gimnastik ini dua-duanya mother of sport. Di gimnastik itu Filipina sangat berjaya karena Filipina mereka warga negaranya bisa menggunakan 2 paspor dan banyak sekali American born, artinya orang Filipina yang kemudian sudah beranak pinak di Amerika sehingga anak mereka memiliki 2 paspor. Mereka berlatih, berkompetisi di Amerika, kemudian akhirnya mereka main di SEA Games, membela Filipina. Di gimnastik itu rata-rata anak Amerika semua itu di Filipina. Tapi alhamdulillah sekali lagi kita tetap bisa mencuri 2 emas di situ melalui Rifda. Jadi saya pikir kekuatan atlet kita memang sudah baik, sudah terukur sehingga kita tidak takut sebenarnya. Hanya saja mental itu sangat berpengaruh, Mas. Sepengetahuan saya ya, sepenglihatan saya. Yeah. Ini ketika kita berhadapan dengan, kalau di kita disebutnya naturalisasi lah. Kita tuh agak ngeper sedikit. Contohnya waktu di basket, Filipina itu dari awal SEA Games sampai hari kemarin itu selalu mereka medali emas. Dan selama kita ikut serta di tahun 77 kita tidak pernah mendapatkan medali emas. Pada saat itu saya hanya berharap, saya minta doa dan minta keseriusan para atlet kita, minimal kita di final saja lah. Silver itu udah merupakan sejarah bagi tim basket Indonesia. Saya juga nonton tuh Pak, deg-degan ya pertandingannya Pak. Sampai di detik-detik terakhir bahkan masih terus coba dikejar sama Filipina. Berapa kali time out juga kan mereka. Dan kalau dilihat kita bagaimana kemampuan pelatih kita jelinya. Pada saat semifinal melawan tuan rumah Vietnam, dia hanya menurunkan Bolden hanya di 1 quarter dan mungkin hanya bermain 5-6 menit. Karena memang inilah kualitas pelatih gitu ya. Dia tahu persis bagaimana atlet kita sehingga waktu menghadapi Vietnam dia tidak terlalu banyak bersandar pada Bolden. Anak-anak kita justru mampu tampil gemilang. Pada saat final melawan Filipina, Bolden tuh diturunkan di quarter 1 tapi di menit-menit mungkin menit 5 ke 6. Nah, di situ Filipina juga belum nurunin pemain-pemain luarnya yang main di liga luar tuh. Ketika Bolden masuk, baru pada masuk. Jadi mereka ingin mengimbangi dan ternyata keteteran. Alhamdulillah kita bisa anak-anak tampil baik sekali, sangat heroik, gitu ya. Sehingga kita pertama kali dalam sejarah kita dapat medali emas. Dan itu melengkapi kemenangan, bagi saya kemenangan tim Indonesia yang sudah itu kalau nggak salah event finalnya pada tanggal 22 ya. Kita melengkapi peringkat ketiga itu dengan sebuah medali emas. Menggantikan mimpi indah kita medali emas di sepak bola gitu. Dan ini basket itu bagi saya sebuah sejarah. Oh ya, ini izin kalau boleh karena bicara basket, kita bicara mengenai sosok Pak Erick Thohir dan hari ini Pak Erick Thohir berulang tahun. Jadi saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Erick Thohir, panjang umur, sehat-sehat, barakallah, senantiasa sukses dalam semua karirnya. Jadi kembali lagi, atlet kita basket melengkapi. Dan malamnya sebagai penutup event terakhir itu adalah e-sport PUBG. Saya jujur saya kurang paham dengan e-sport. Bagaimana saya harus mendukung e-sport sementara yang bertanding itu agak jauh dan menggunakan gadget. Saya hanya bisa zikir saja di sini. Saya zikir terus ya, dan saya nggak paham cara mereka bagaimana ini menilai pertandingan ini karena sifatnya seperti games perang gitu. Walaupun saya sendiri suka main game pada dulu, tapi sekarang kayaknya untuk menyimak ini agak sulit. Alhamdulillah itu juga menjadi penutup yang bahagia karena tim kita berhasil meraih medali emas. Dan setahu saya dari e-sport inilah banyak viral mengenai
dokumentasi pada penyerahan medali, dan saya sangat mensyukur itu. Jadi itulah kebahagiaan saya sebagai ketua kontingen, bisa mengantarkan mereka dan kembali ke tanah air dengan keadaan sehat dan menjadi kembali pahlawan-pahlawan olahraga, dan banyak sekali atlet juniornya. Gitu. Ya. Luar biasa memang ya prestasi yang ditorehkan. Tapi tadi Pak, ini banyak yang tidak menduga, dan tapi ternyata tadi Bapak menceritakan ini sebetulnya sudah by design Pak ya. Artinya sudah diperhitungkan dengan matang. Tapi ada beberapa pertanyaan Pak dari netizen. Dari Pak Aditya di Cibubur. Selamat pagi Pak Ferry, selamat Pak atas achievement-nya. Tapi menurut Pak Aditya di Cibubur, nomor 3 di Asia Tenggara ini masih jauh Pak dari kemampuan atlet-atlet kita sesungguhnya Pak. Bagaimana komentar Pak Ferry mengenai hal itu? Kemudian juga ada yang menyampaikan pertanyaan, nah untuk cabang olahraga yang tidak diberangkatkan, juga kan mereka harus berkompetisi dengan negara lain Pak, sehingga mereka bisa mengukur juga kan kemampuan mereka kalau dibandingkan dengan atlet-atlet lain. Nah kalau nggak diberangkatkan, bagaimana bisa mengukur kemampuan mereka ketika mereka belum bertanding? Saya kok sudah tidak diberangkatkan begitu. Mungkin bisa ditanggapi dulu Pak Ferry, silakan. Ya, saya pikir ini jawabannya akan sama ya antara Pak Adit dan mohon maaf tadi pertanyaan keduanya. Ya. Jadi memang multi event atau pekan olahraga ini itu bukanlah satu-satunya event yang bisa diikuti oleh para atlet kita. Ada yang namanya single event, kejuaraan per cabang olahraga. Justru itulah yang kita ingin dorong. Setiap cabang olahraga itu berpartisipasi aktif, mengirimkan atletnya dan menjuarai single event. Kita ambil contoh bulu tangkis. Bulu tangkis itu single eventnya banyak sekali. Thomas Cup, Piala Dunia banyak sekali. Indonesian Master yang sedang berlangsung. Di situ sebenarnya kita ingin cabang olahraga itu untuk aktif di sana, sehingga dia berkompetisinya langsung head to head, gitu. Ada yang membawa nama klub, ada yang membawa nama perorangan, ada yang membawa nama negara. Jadi pekan olahraga itu bukanlah satu-satunya event. Bahwa kemudian Olimpiade yang menjadi target utama harus diingat dulu. Untuk bisa bersaing di Olimpiade, tiap atlet itu harus mengikuti kualifikasi untuk bisa tampil di Olimpiade. Dan itu adanya di single event. Jadi memang kita justru ingin mendorong para atlet kita itu tampil gitu ya pada single event lebih banyak. Dan bahkan kita mendorong pemerintah juga, Komite Olimpiade Indonesia aktif menjadi promotor supaya banyak kejuaraan dunia single event atau kejuaraan Asia yang diadakan di Indonesia. Tahun ini banyak sekali Mas. Mudah-mudahan pandemik sudah berakhir. Jadi kita ada kejuaraan dunia boxing, ada panjat tebing, ada e-sport bahkan kejuaraan dunianya nanti di tahun ini juga. Di tahun depan juga banyak. Jadi itu yang kita ingin dorong. Karena kalau keluar negeri, mungkin atlet kita yang bisa berangkat hanya 5-10. Tapi kalau eventnya itu ada di dalam negeri, saya pikir sebanyak-banyaknya bisa kita masukkan. Dan kita berharap single event inilah yang kemudian mengukur apakah atlet kita bisa qualify untuk kemudian tampil pada pekan olahraga Olimpiade. Karena kita tahu untuk yang namanya pekan olahraga itu nomor-nomor pertandingan itu dibatasi, sehingga tidak semua nomor. Kalau disadari atau tidak, ada 30 medali emas kita pada Filipina, SEA Games Filipina, yang tidak dimainkan oleh panitia di Vietnam pada kali ini. Ya, karena itu nomor-nomor unggulan Indonesia. Sehingga mereka kalau mereka mainkan, sama aja memberikan medali untuk Indonesia, kan begitulah. Jadi tidak dimainkan. Nah, banyak atlet kita yang tidak tampil karena korban seperti itu. Karena memang cabang olahraganya nggak dipertandingkan gitu Pak ya. Cabang olahraganya tidak dimainkan, atau cabang olahraganya dimainkan, tapi nomor-nomor keunggulan kita tidak dimainkan. Jadi itu juga sebuah problem. Jadi saya yakin ini adalah paradigma baru. Memang pro kontranya ada, tapi perubahan itu memang harus diadaptasi sedemikian rupa sehingga toh secara proses udah ada satu hasil ini SEA Games. Kita berharap di tahun depan SEA Games Kamboja tahun depan, Asian Games dengan pola yang sama, dan bahkan ditambah lagi nanti. Ditambah dengan ukuran ya, measurement. Jadi setelah direview, kalau sekarang ini kan basisnya data Mas. Betul. Data hasil mereka kemarin, tapi 2 tahun nggak ada event, ya terus terang datanya minim sekali. Kita hanya menggunakan data pada SEA Games 2019 maupun Asian Games 2018. Ada beberapa atlet kita yang mengikuti single event, itu kita ambil datanya. Tapi yang paling penting juga bagi kami, Komite Olimpiade Indonesia, memiliki data atlet pesaing
supaya kita tahu ini kita jangan sampai ngerasa udah jagoan sendiri gitu ya. Tapi ternyata atlet lain datanya jauh lebih tinggi. Jadi kita ngintip juga tetangga Pak ya? Harus, dan karena SEA Games ini kita punya data lengkap jadinya mengenai peraih-peraih medali dari negara lain. Kalau dilihat di kolam renang di akuatik, 3 medali emas, 3 medali silver kita itu hampir menjadi medali emas. Dan selisihnya itu hanya 0,05 second. Bayangkan. Iya. Itu ngedip aja Mas, kira-kira cepetan masih lebih lama ngedip gitu ya. Itu kan artinya atlet kita ini karena mungkin selama latihan di sini nggak ada single event merasa udah cukup. Sementara atlet luar dia aktif kompetisi, jadi dia sampai 10 bahkan 5 meter terakhir itu benar-benar apa namanya ya, all out. Sementara pace-nya kita mungkin udah berturun mungkin gitu ya. Sehingga dengan sisi 0,05 ini harus ada yang kita pelajari. Kenapa? Mengapa? Jadi kita jadi tahu catatan para pesaing kita. Begitu juga kita punya atlet Rahmat Erwin. Dalam catatan kita ada lawannya nih yang akhirnya selama 2 tahun kita nggak punya ukurannya. Dan akhirnya Rahmat Erwin dia bisa memecahkan rekor SEA Games maupun Asian Games, dan dia mencoba memecahkan rekor dunia walaupun gagal. Tapi sudah ada ukurannya, dan kita tahu pesaing-pesaingnya dia ukurannya di angkatan-angkatan berapa. Itu yang paling penting. Jadi ke depan ketika nanti kita mengirimkan tim, selain data akan diukur. Setelah itu akan dicek kesehatannya. Karena jujur ada beberapa atlet kita yang datang bertempur sudah dalam kondisi cedera. Itu ada. Jadi inilah yang kita akan perbarui. Pemerintah punya kebijakan, akan kita jalankan bersama-sama dengan KONI, dengan Induk Cabang Olahraga, sehingga kita yakin berapapun besar kecilnya atlet yang kita kirim pada multi event itu punya nilai ukur yang sangat jelas. Sisanya kita mendorong agar cabang olahraga itu para atlet aktif pada single eventnya, baik di regional, kontinental Asia, bahkan di level dunia. Oke. Pak, ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak dari netizen, banyak sekali. Termasuk kami juga ada pertanyaan, terutama kita berbicara ke depan lah ya. Ada event lain seperti Asian Games yang ditunda penyelenggaraannya, dan tentunya juga Indonesia ingin berprestasi. Saya bacain dulu Pak dari komentar yang masuk via WA dari Pak Rudi. Selamat pagi Pak Rudi. Di Depok ya, atlet yang sudah dapat juara di SEA Games kemarin Pak, ini ada bonusnya nggak nih dari pemerintah, kata Pak Rudi. Ini Pak Rudi jangan-jangan perwakilan atlet juga ya. Lalu ada Pak Edi yang menyoroti tadi soal prioritas usia-usia muda. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Ferry, kata Pak Edi ini. Itu mungkin bisa berlaku Pak untuk cabang olahraga yang bersifat tim, misalnya sepak bola. Boleh lah Pak diprioritaskan usia muda. Tapi kalau untuk yang perorangan misalnya ya, yang kompetisinya perorangan, seleksinya kalau bisa yang ambil 3 besar Pak. Itu yang 3 besar yang didahulukan, kata Pak Edi. Silakan Pak, 2 dulu. Masih ada lagi yang juga menyampaikan pendapat. Silakan Pak. Baik. Ya Pak Rudi, tentu saya yakin lah Bapak Presiden pasti memikirkan para atletnya, pahlawan bangsa yang sudah berjuang. Ini tinggal masalah waktu saja. Dan Pak Menpora sendiri juga sudah menyampaikan bahwa akan segera diusulkan kepada Bapak Presiden. Jadi saya yakin bonus itu ada, karena bonus ini merupakan sebuah penghargaan gitu ya, atas dedikasi para atlet kita. Dan kami juga, saya sendiri secara pribadi, mungkin bonus kan ada macam-macam, ada yang sifatnya tunai, ada in-kind dan lain-lain. Ya, saya hanya berharap apapun bonus itu bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar oleh para atlet kita. Minimal untuk mereka bisa memiliki modal yang cukup untuk bisa mengikuti single event mereka gitu ya, mempersiapkan diri menuju single event. Jadi jangan langsung tiba-tiba ada yang beli motor, ada yang beli handphone gitu ya. Yang konsumtif ini yang agak susah gitu kan, karena tidak langsung berhubungan langsung dengan prestasi mereka. Tapi itu adalah hak para penerima. Tapi saya yakin pemerintah pasti memikirkan, ini tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Dan kemudian dari sisi usia muda, saya sampaikan salah satu cabang olahraga yang kemudian kami tidak review, hasil reviewnya tidak direkomendasikan berangkat itu adalah nomor yang sifatnya perorangan.
Hanya saja atlet yang ingin ditampilkan yang paling muda itu umurnya 34 tahun. Kemudian rata-rata di umur 48 dan 50 tahun. Nah, bagi kami single event masih sangat banyak untuk para atlet kita ini dengan kelompok umur seperti itu. Tapi untuk multi event kita karena inginnya selalu ini bukan berjenjang ya, tapi berkelanjutan, simultan. Nah, kita berharap induk cabang olahraga juga kita dorong untuk segera melakukan pembinaan sehingga jangan sampai atlet memang untuk cabang olahraga tertentu seperti misalkan catur atau bridge ya, tingkat usia kematangan itu memang mungkin dari skala umur itu nggak ada relevansinya terhadap konsep kami. Jadi silahkan saja. Tapi kalau kita lihat di catur juga kita punya grandmaster tuh yang junior gitu. Nah, ada beberapa cabang olahraga yang memang given gitu baru di umur 30 tahun. Nah, kita berharap kelompok ini tetap aktif, tetap bertanding tapi pada single event. Untuk multi event kita ingin menjadi wadahnya junior kita untuk SEA Games. Gitu. Karena panjang. SEA Games tiap 2 tahun, kemudian Asian Games tiap 4 tahun, kemudian Olimpiade tiap 4 tahun. Jadi tiap tahun itu sebenarnya udah punya eventnya. Belum lagi ada yang namanya Islamic Solidarity Games, ada Asian Indoor Martial Art Games. Jadi sebenarnya banyak pekan olahraga, tapi skala prioritasnya sekarang sudah ditentukan. Jadi saya juga tidak menutup kemungkinan bagi atlet senior tetap partisipasi pasti. Contohnya Eko Yuli. Eko Yuli itu mungkin salah satu lifter yang paling tua. Tapi ketika orang ini dengan jelas datanya masih dapat menyumbangkan medali emas, tentu dia tetap berangkat. Gitu. Jadi memang parameter peluang medali itu yang menjadi utama, baru kemudian di kelompok umur. Begitu Pak Edi. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi ya yang disampaikan oleh Pak Edi dan juga netizen lainnya. Ada juga yang menyampaikan Mbak soal pencaksilat ya dari Pak Andri. Pencaksilat nih bagaimana Pak kemarin Pak? Apakah memang betul fakta di lapangan kita dicurangi sehingga menyebabkan 2 atlet pencaksilat yang harusnya bisa berpotensi meraih medali emas gagal atau bahkan juga gagal untuk menyumbangkan medali pada akhirnya. Kemudian juga ada yang menyampaikan pertanyaan soal tenis meja, Pak Andreas. Di PON nggak ada, Pak. SEA Games juga nggak diikutkan. Apakah tenis meja dilupakan di Indonesia? Atau karena memang terjadi kekisruhan ya di PB-nya? Salam dari pecinta tenis meja, kata Pak Andreas. Silakan Pak Ferry. Baik, katanya terhadap pencaksilat. Saya sendiri pada saat pertandingan ketika saya tahu ada hal-hal yang kurang pas, itu saya kemudian menyempatkan diri untuk datang. Jadi kita pertama di nomor seni kita tiba-tiba kehilangan medali padahal secara kasat mata ya sudah kelihatan keunggulan atlet kita. Tapi sekali lagi di cabang-cabang olahraga bela diri ini punya kelemahan karena ada penilaian juri yang ya bisa saja subjektif. Jadi lain dengan nomor-nomor permainan lain yang terukur sehingga tidak ada ruang. Jadi kalau di kelas seni ini memang ada wasit bilang ini indah, ada tidak indah, itu sumir lah bagi kami. Kemudian kita punya 2 medali emas, ada seharusnya ya, yang kemudian didiskualifikasi karena satu dan lain hal yang berakibat kepada protes dan bahkan agak sedikit ricuh di lapangan. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa penting bagi semua pihak, baik itu International Federation maupun Federasi Nasional kita, untuk kembali membaca regulasi. Ini regulasinya seperti apa sebenarnya. Jadi kita itu mohon maaf sekali nih. Ketika kita tampil ini, kalau multi event itu ada keterbatasan kuota atletnya. Jadi kalau atletnya sekian, ofisialnya cuma 50%-nya. Jadi ada yang namanya team sizing. Nah, sehingga menyebabkan cabang olahraga ini tidak bisa menyertakan semua personil-personilnya, baik itu ofisial maupun atlet secara lengkap. Sehingga terpaksa atletnya sekian hanya bisa didampingi sekian pelatih dan 1 manajer. Nah, kemampuan dari orang terbatas ini dalam memahami regulasi itu tidak berbanding lurus dengan ketika di
Ya kalau di dalam negeri kan ada semua ya, ada jajaran manajer, tim manajer, jadi ada masukan. Kalau saya lihat, ada beberapa regulasi baru mungkin yang belum bisa dipahami dengan baik. Kemudian ketika ada dispute, ada perasaan nggak enak protes, atau mungkin karena kemampuan bahasa Inggris atau kemungkinan apa gitu ya, pemahaman terhadap regulasi, sehingga ketika ada hal-hal yang dirugikan tidak langsung protes, karena mekanisme protes itu ada. Tapi saya juga sampaikan di e-sport itu kita protes, kita bayar protes, tetap aja nggak ditanggap. Jadi memang hal-hal seperti ini sangat umum terjadi. Jadi harapan saya terkait pencaksilat, kita juara umum Asian Games, kemudian kita perjuangkan benar agar pencaksilat mampu dimainkan di SEA Games besok Kamboja. Walaupun di Kamboja itu tidak ada atlet silatnya, sehingga kita punya komitmen bersama dengan Persilat. Untuk Persilat itu International Federation-nya dari pencaksilat. Kalau IPSI, Federasi Nasionalnya. Untuk bisa membantu Vietnam memiliki atlet. Mendorong mereka untuk atlet, sehingga ketika nanti dipertandingkan di SEA Games Kamboja, Kamboja nggak merasa gue bikin event yang medali emasnya di Indonesia semua nih, ntar gue rugi nih. Gitu. Jadi ada seperti itu, Mas. Atau jangan-jangan gini, Pak, karena kita sebagai negara asal dari olahraga pencaksilat, kita sudah dianggap superior, ya negara-negara lain jadi bingung nih mau ngalahin Indonesia gimana caranya, sehingga diakalin, dibikin aturan dan lain sebagainya. Gitu nggak sih, Pak? Ya betul juga. Hal itu mungkin saja, tapi kalau diingat, di Federasi Internasional ya yang membuat regulasi persilat, itu juga banyak orang Indonesianya. Oh, oke. Oh iya, banyak orang Indonesianya, karena founding father silat itu kan Indonesia, Malaysia, iya. Brunei. Jadi kita yang paling banyak. Cuman mungkin karena merasa kita yang tadi Mas Berry bilang, karena kita yang bikin, kita paling tahu. Tapi kadang ada regulasi baru yang kaitannya dengan lembaga lain, seperti doping, wadah ya. Jadi sebenarnya kemampuan kita untuk mengadopsi regulasi baru itu penting. Dan bagi tenis meja sendiri, saya jujur ada yang disebut sebagai kekisruhan itu ya memang faktanya ada. Tapi itu tidak di dalam domain Komite Olimpiade Indonesia. Kalau dilihat keberhasilan basket, voli, dan sepak bola walaupun gagal medali-medali, karena apa? Salah satunya, termasuk e-sport. Karena kompetisinya jalan, Mas. Ada sebuah kompetisi yang memang akhirnya menjadi wadah bagi para atlet kita untuk kemudian bersaing, sehingga terpilihlah orang-orang terbaiknya. Hari ini perlu saya sampaikan, tenis meja tidak ada kompetisi yang berkualitas dengan baik. Sehingga ada gap gitu dari atlet yang dilakukan seleknas ya, seleksi nasional, atau atlet hasil produk kompetisi. Ini jauh berbeda. Yeah. Seleknas itu kan sifatnya ya seleksi aja, yang paling bagus oke. Tapi kompetisi yang jauh lebih penting. Karena kemampuan atlet kita untuk bertanding itu di kompetisi adalah wadah terbaiknya. Nggak mungkin kita latihan terus. Tapi nggak kompetisi ya? Nggak mungkin. Iya. Jadi itu sudah jadi contoh. Sebenarnya kita harap ke depan tenis meja bisa kita kirimkan lagi. Masih ada waktu sehingga kita harap untuk cabang olahraganya segera membuat sebuah kompetisi yang nasional, yang masif, dan berkualitas. Ya, Pak Andreas mungkin ya bisa mendorong tuh Pak ke PB-nya supaya ada kompetisinya tenis meja. Sehingga nanti bisa direview bagaimana prestasi para atletnya dan harapannya bisa dikirimkan ke Kamboja nantinya. Nah Pak, event berikutnya, paling dekat kan ini Asian Games. Tapi karena kondisi di Cina sedang naik lagi kasus COVID-nya, akhirnya ditunda. Ini jadi ganggu nggak sih persiapan tim Indonesia untuk ke satu sisi Asian Games? Dibilang mengganggu ya mengganggu ya. Karena yang tadinya kita udah siapkan segala sesuatunya, terpaksa dipospon ke tahun depan. Tahun ini sebenarnya kita ada 4 event. Gitu. 1 sudah dibatalkan, 1 SEA Games jadi. Nah, Agustus ini ada yang namanya Islamic Solidarity Games. Yeah. Jadi kompetisi negara-negara Islam anggota OKI. Sama nih, kualitasnya sama. Kita akan mempersiapkan diri ke sana. Adapun untuk Asian Games karena ditunda, sehingga bagi kami waktu persiapan atlet kita menjadi jauh lebih lama. Sehingga mereka bisa memanfaatkan waktu itu untuk kemudian melakukan training camp atau kompetisi di luar negeri dulu diuji. Karena bagi cabang olahraga kayak basket, mereka pasti keliling karena mereka akan siap persiapan untuk FIBA Asia dan tahun depan di FIBA World Cup. Jadi kita harapan di single event ini mereka bisa kompetisi di luar, atau bahkan saya mohon maaf saya harus mengatakan memang
pelatih asing yang berkualitas itu sangat mempengaruhi, khususnya ketika kita sudah mau main ya. Jadi konsepnya udah bukan konsep latihan, konsep tempur gitu ya. Nah kita kan masih susah membedakan nih, pelatnasnya 50 orang, kalau bisa pas berangkat tempur 50 orang, padahal pas mau berangkat tempur nih harusnya udah tinggal 20 orang ya gitu. Iya. Sehingga kemampuan memanage dengan waktu, recovery dan lain-lain ini penting. Nah, kualitas pelatih asing yang saya lihat gitu dari beberapa cabang olahraga, mereka mampu memanage para atlet sehingga selalu tampil pada peak performance. Bukan berarti yang lokal tidak, enggak. Tapi kemampuan mereka mungkin karena kompetisinya sering, sehingga mereka punya punya pengalaman lebih lah. Iya. Kalau kita kadang, mohon maaf, kompetisinya on off gitu. Jadi kan memanage kompetisi itu juga satu hal yang menarik. Konsistensi, berkelanjutan ini penting Pak, kompetisi. Betul, Mas. Oke. Nah Pak, hal lain kita Olimpiade juga, Olimpiade Paris. Persiapannya bagaimana? Kualifikasi yang paling penting. Kualifikasi untuk Olimpiade itu ada tahun 2023. Kemarin kita berangkat dengan 28 atlet yang lolos kualifikasi maupun yang diberikan wildcard, yaitu di renang. Kita berharap ke depan lebih banyak. Kemarin Rio Waida baru menjadi juara dunia lagi. Kemudian di Paris nanti nomor panjat tebing dimainkan, sehingga kita yakin kita akan lebih dari 28 orang dan kita akan membawa beberapa juara dunia. Itu adalah bagian dari persiapan kita. Skemanya sama Pak ya, pakai tim review juga? Sama. Justru sekarang untuk kualifikasi bukan cuma masalah review. Jadi ketika induk cabang olahraga sudah memberikan proposal, pemerintah akan all out membiayai supaya mereka bisa latihan untuk kemudian tampil di kualifikasi event yang kurang lebih banyak di tahun 2023. Termasuk kita jadi tuan rumah beberapa kualifikasi juga di Indonesia, supaya bisa diuntungkan lah dalam tanda kutip karena udaranya udara kita. Yeah. Kita berharap lebih banyak atlet, sehingga kebanggaan kita sebagai negara berpenduduk 260 juta itu berbanding negara lain yang kecil tapi atletnya banyak sudah mulai bisa kita lakukan. Dan kita yakin nomor-nomor unggulan sudah kita perjuangkan untuk bisa dimainkan, panjat tebing, badminton. Kita berharap itu semua adalah domainnya Komite Olimpiade Indonesia dalam melakukan diplomasi olahraga. Bagaimana kami melobi supaya nomor-nomor unggulan kita seperti angkat besi itu juga tetap dimainkan, badminton itu juga satu perjuangan yang mungkin masyarakat kita kurang terlalu banyak mengetahui. Ya, waktu kita tidak banyak ini Pak untuk membahas tentang olahraga, tapi kami ingin tahu sedikit Pak tentang peran dari KOI, terutama dalam desain besar olahraga nasional (DBON) Pak. Ya, Komite Olimpiade Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang, keikutsertaan Indonesia pada sebuah pekan olahraga tingkat dunia, kawasan maupun regional, itu sepenuhnya dilaksanakan oleh Komite Olimpiade Indonesia karena sesuai dengan yang namanya Olympic Charter. Jadi dalam Olympic Charter disebutkan sebuah negara apabila ingin berpartisipasi pada multi-event miliknya IOC, International Olympic Committee, kemudian Asianya itu ada Asia Olympic Council, Olympic Council of Asia, OCA, dan untuk regional ada namanya SIGAF, Southeast Asia Games Federation. Itu harus menggunakan, harus ada National Olympic Committee di dalam negaranya. Jadi sebuah negara tidak bisa tiba-tiba tampil di pekan olahraga tanpa ada National Olympic Committee di negaranya. Jadi kalau di dunia ada yang namanya International Olympic Committee. Nah, di tiap negara namanya adalah National Olympic Committee. Nah, di Indonesia yang menjadi National Olympic Committee adalah Komite Olimpiade Indonesia. Sehingga di situ memang tugas dan peran kami. Jadi tapi yang namanya olahraga itu nggak mengenal politik. Sehingga dia harus keluar dari batasan-batasan politik. Sebuah negara pun apabila negaranya tidak ada, tetap bisa tampil di Olimpik dengan nama refugees. Jadi kita bisa lihat juga kayak kemarin Rusia sedang di-ban, yang tampil di dalam Olimpik bukan negara Rusia, betul, tapi Rusia Olympic Committee. Jadi ROC-nya gitu ya, sama dengan NOC-nya. Sama dengan Indonesia ketika misalkan di-ban lagi begitu ya oleh WADA, bendera KOI lah yang muncul di sana Pak ya. Ya seperti itu. Atau induk organisasi sepak bola seperti sepak bola mungkin pernah juga demikian. 2015 SEA Games waktu itu PSSI sedang di-ban.
Sehingga yang tampil, tim bola yang tampil adalah dalam benderanya Komite Olimpiade Indonesia pada saat itu. Jadi itulah olahraga. Dia lepas dari semua, dia ada Olympic values namanya, dia lepas dari semua koridor-koridor politik, tidak ada intervensi, sehingga diharapkan sportivitasnya bisa terjadi. Baik. Gitu. Pak, optimis nggak Pak Indonesia tahun 2044 bisa 5 besar Olimpiade? Saya sangat optimis. Pertama, saya tahu banyak kampus sekarang akan punya lab-lab khusus untuk sport science, sehingga disitulah tempat kita memproduksi gitu strategi-strategi untuk para atlet kita. Karena kampus ini sangat penting. Kalau kita lihat di luar, kompetisi bahkan bermulainya dari kampus loh, kalau di luar negeri. Nah, kita akan mulai lagi nih. Gimana mulai lagi kampus aktif menjalankan kompetisi? Karena di induk cabang olahraganya belum tentu dia bisa bikin kompetisinya langsung, tapi kampus bisa. Nah, kemudian di sisi lain banyak talenta-talenta muda kita, atlet kita yang mungkin karena latar belakang keluarganya dia tinggal dan besar di luar negeri, sehingga dia berpendidikan, dia mengikuti kompetisi di sana. Dan ketiga, bagi saya sendiri kemampuan para atlet kita di cabang-cabang olahraga khusus itu terus diproduksi atletnya seperti badminton gitu ya, pencaksilat. Jadi ini yang akan terus membuat kami optimis pada titik 2045 nanti kita memang mampu berbicara banyak di dunia olahraga. Mudah-mudahan. Selain berusaha, tidak lupa kita doa atau zikir tadi Pak ya. Oh iya pasti. Itu ajaib kalau zikir. Karena upaya apapun kalau tanpa campur tangan atau kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin semuanya bisa terjadi. Terima kasih Pak Ferry sudah bersama Yasinta Pak. Mudah-mudahan sukses terus ke depannya ya untuk olahraga nasional. Selamat pagi, salam olahraga Pak Ferry. Terima kasih, salam olahraga. Ketua Chef the Mission Tim Indonesia pada SEA Games ke-31 Vietnam yang juga Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia atau KOI, Ferry Yuniarto Kono. Terima kasih juga untuk Anda pendengar serta netizen yang sudah menyampaikan pertanyaan, termasuk juga Pak Paulus yang sedikit menyinggung tentang tenis meja ya, dan tadi sebelumnya juga ada Pak Andreas pecinta tenis meja. Kalau kata Pak Paulus, induk organisasinya nih katanya ada 3 versi tenis meja soal berebut legalitas, dan itulah yang pada akhirnya tidak membuat kompetisi jalan sehingga terkesan jadinya atlet yang dikorbankan. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi dalam Power Breakfast di kesempatan berikutnya. Power Breakfast.